Baik, bersama kita ada masyayikh lain, ada syekh-syekh lain dari Yaman. Ada Syekh Abdullah. Sebelum nanti saya bicara, bismillah kita dengarkan sama-sama Syekh Abdullah Asy-Syajarah. Ya, Syekh Abdullah Asy-Syajarah ini pedagang mobil. Pedagang mobil, beliau tinggalkan perdagangannya, dia tinggalkan showroomnya, dia tinggalkan perniagaannya, datang ke Indonesia untuk mengajar Quran di sini. Sudahkah kita seperti itu? Kita meninggalkan toko saja buat sholat 5 waktu berat. Kita meninggalkan dagangan kita untuk kemudian sholat 5 waktu ke masjid berat. Beliau meninggalkan istrinya, meninggalkan 2 anaknya, dan kemudian meninggalkan perniagaannya, datang ke Indonesia untuk membantu Yusuf Mansur dan kawan-kawan mengajar Quran buat Indonesia. Subhanallah. Baik, kita dengarkan sedikit tausiah dari Syekh Abdullah. Insyaallah mudah-mudahan barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ana akhukum Abdullah Asy-Syajarah min al-Yaman. Urahib bikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya saudara kalian dari Yaman, Abdullah Syajarah. Saya mengucapkan salam kepada kalian semuanya. Tatahadas kalimatin, so? Ya, saya akan berbicara dua kata saya, dua paragraf saja kepada kalian. Anna Allah subhanahu wa ta'ala an'ama alaina bini'amin katsirah la tu'addu wa la tuhsa. Yaqulu ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat begitu banyak sekali, bahkan nikmat-nikmat tersebut tidak bisa terhingga, tidak bisa terhitung. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Famin hadhihi ni'am ni'matus sam'. Hadha as-sam' alladhi nasma'. هل استخدمناه فيما يرضي الله تعالى لأننا مسؤولون يوم القيامة عن سمعنا هل سمعناه في حلال أم في حرام. Di antara nikmat-nikmat Allah tersebut adalah nikmat kita mampu untuk mendengar, nikmat telinga, nikmat pendengaran. Apakah kita gunakan pendengaran kita ini untuk mendengarkan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Karena kita nanti di hari kiamat akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya pertanggungjawabannya. Kemanakah digunakan nikmat pendengaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Ta'ala yaqul as-sam'u wal basaru wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Fa inna as-sam'a nasma'u bihi kalam Allah 'azza wa jalla wa kalam nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma amara Allah bih wa ma naha Allah anhu. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati kita semuanya akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita gunakan pendengaran kita untuk mendengar kalam Allah, untuk mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mendengar apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'matul basar hadhihi an-ni'mah allati law jumi'at kunuz ad-dunya bima fiha ala an ahadana yadhhab basarahu wallahi lan yarda. Atardawun an ahada yadhhab basarahu wa ya'tihi kunuz ad-dunya wa ma fiha. Nikmat yang kedua adalah nikmat penglihatan. Sebuah nikmat yang sangat agung, yang jika seseorang diganti nikmat penglihatannya itu dengan seluruh harta dan seluruh dunia dan seisinya, pasti dia tidak akan mau. Apakah kalian ridho? Apakah kalian mau jika mata kalian, penglihatan kalian diganti dengan seluruh kekayaan yang ada di bumi ini? Karena hada al-basar لتفكر في مخلوقات الله عز وجل هذه المخلوقات التي أعدها الله للإنسان
من كون ومن جبال ومن رياح ومن بحار ومن حيوانات يجب علينا أن نتفكر فيها، لقوله تعالى: الذين يتفكرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ya. Nikmat mata, nikmat penglihatan ini adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menyaksikan, agar kita bisa mentadaburi makhluk-makhluk ciptaan Allah. Dari berbagai macam makhluk sampai berbagai macam bentuk di alam ini, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merenungkan, untuk memikirkan, untuk mentadaburinya, untuk mengambil ibrah darinya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tadi dalam Al-Qur'an, orang-orang yang mentadaburi segala macam nikmat Allah adalah orang-orang yang merupakan yang punya hati, orang-orang yang baik. Mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika terlentang, ketika miring, ya, semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. فيا عبد الله استخدم سمعك وبصرك فيما يرضي الله ولا تجعلها فيما يغضبه، اجعلها في حفظ القرآن وفي سماع القرآن وللنظر إلى القرآن ولتعلم القرآن يحفظك الله من كل شيء. Wahai hamba Allah, gunakan pendengaran kalian, gunakan penglihatan kalian untuk sesuatu yang dapat mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan gunakan penglihatan kalian, jangan gunakan pendengaran kalian untuk mendatangkan azab, untuk mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Gunakan penglihatan kalian untuk membaca Quran, gunakan pendengaran kalian untuk mendengarkan Quran, gunakan pendengaran dan penglihatan kalian untuk menghafalkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa akbaru ni'mah an'amaha Allah 'alaina hiya ni'matul Islam. An ja'alana muslimin wa aktharuna huna غير مسلمين، أن جعلنا مسلمين له سبحانه وتعالى. منا في هذه الأيام من يعبد الأصنام ويعبد الشمس ويعبد البقر ويعبد النار، أما نحن فلله الحمد نسجد للحي القيوم سبحانه وتعالى. Namun nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita adalah nikmat kita beragama Islam. Orang-orang di luar sana selain kita, mereka menyembah berhala, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita diberikan nikmat yang agung untuk bisa beragama Islam, untuk bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. فيجب علينا أن نحمد الله ليلا ونهارا وقياما وقعودا، وأن نحمده ونشكره ليلا ونهارا. ويقول الله عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز اللهم عن سيئاتنا ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم يا رب العالمين نسألك ألا تدعنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، والحمد لله رب العالمين.
Yang berikut ini seorang ayah yang 25 tahun tidak meninggalkan sholat subuh berjamaah dan nyambung terus sampai sholat duha. Lahir dari beliau 12 anak, semuanya menjadi 13 anak, semuanya menjadi penghafal Al-Quran semua. Selama ini kita hanya mendengar anak-anaknya saja. Ada Syekh Muhammad, ada Syekh Ali, ada Syekh Husin, ada yang paling kecil Syekh Ahmad. Maka insya Allah hari ini kita akan mendengar dan meminta doa dari beliau, Syekh Salah. Dia dikenal sebagai Abul A'immah, bapaknya para imam. Falyatafadhal mashkur ya Syekh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر الأستاذ يوسف منصور على هذه الدعوة المباركة أن جمعنا بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الأخيار الطيبين، وأن لا يفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور. ثانيا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل أولا وآخرا، ثم المتابعة والمداومة على تلاوة القرآن العظيم، فمن استطاع أن يحفظ شيئا منه فهو خير عظيم، ومن لم يستطع فعليه بالتلاوة. وكذلك أن تحثوا أبناءكم وبناتكم على متابعة هذا القرآن الكريم والمداومة عليه، فإن الله سبحانه وتعالى فيه جعل فيه خيرا كثير ورفعة للمسلمين أجمعين. كذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الفقه في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا اللهم علما. والأخ علي أو الابن علي يكمل ما نقص من الحديث والكلام، فهو خير خلف لخير سلف أو خير سلف لخير خلف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم يا ربنا آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ini orang tua saya. Mirip ya? Ya saya yang mirip dong. Bukan dia yang mirip. Saya kan anaknya. Saya kalau kakak adik termasuk satu ibu, saya nomor satu. Tapi kalau lain ibu, saya termasuk nomor dua. Inilah ayah saya sebagaimana diceritakan Ustaz Yusuf Mansur. Alhamdulillah memiliki anak 13 semua. Lebih dari 10 yang menghafal Al-Quran. Alhamdulillah sejak kecil kita diajarkan menjadi imam-imam. Dan cita Ustaz Yusuf Mansur, impiannya beliau mau jadi imam di Tanah Suci. Alhamdulillah sudah terwujud menjadi imam di masjid kami di kota Madinah. Beliau menimami kita di salat subuh, ya. Dan alhamdulillah sudah ada rekamannya, tapi dah tahu sudah dikeluarkan belum. Ayah saya menyampaikan sangat bangga dan bahagia bisa memberikan kehormatan diundang di acara ini oleh Ustaz Yusuf Mansur. Ayah saya sangat mencintai Ustaz Yusuf Mansur dan mendoakan setiap waktu. Kebiasaan beliau salat subuh tidak pernah keluar dari masjid sampai waktu duha. Itu sudah puluhan tahun, bukan satu hari, bukan 2 hari, puluhan tahun memiliki kebiasaan itu. Baca Quran sampai duha, salat duha baru mulai keluar dari masjid. Beliau menyampaikan wasiat bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyampaikan kalau anda tidak mampu dan tidak ada semangat untuk menghafal Al-Quran, paling tidak jangan berhenti membaca kitabullah. Jangan berhenti membaca kitabullah. Inilah contoh kita Syekh Ammar. Dalam kondisi seperti ini, suara yang Masya Allah, Subhanallah, tidak bisa megang Quran, tapi begitu memiliki jiwa yang semangat, bukan hanya baca, malah hafal. Oleh karena itu ayah saya mengingatkan para jamaah sekalian supaya Indonesia ke depan insya-Allah menjadi Indonesia Al-Quran, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin negara ini pun menjadi penghafal Al-Quran,
jangan meninggalkan Al-Quran. Sebagaimana saya wasiatkan tadi, jadikan Al-Quran temanku. Al-Quran temanku. Hidup sama Al-Quran, mati bersama Al-Quran, insya Allah akan sukses dan bahagia dunia akhirat bersama Al-Quran. Yang bersama Al-Quran tidak ada ruginya. Yang bersama Al-Quran berarti dia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kedatangan ayah saya di sini dan beliau tadi mendoakan semoga diampuni segala dosanya, disucikan batinnya, dimuliakan dunia akhirahnya, diberikan keluarga sakinah mawaddah rahmah, keturunan anak salih salihah, menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan bagaimana Allah berikan kemudahan sama-sama berkumpul di majlis ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan jumpa lagi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ke Ustaz Yusuf Mansur. Jangan ke mana-mana pemirsa, sesaat lagi Ustaz Yusuf Mansur menyampaikan ceramahnya. Takbir, jangan tepuk tangan. Saya minta sekarang takbir supaya Syekh Ammar sendiri kaget. Takbirnya yang bisa menggoyangkan tiang-tiang ini ya. Coba berapa banyak tiang. Tapi jangan sampai jatuh, goyang-goyang aja. Ya. Sama-sama bertakbir yang keras. Takbir. Satu lagi takbir. Yang terakhir lebih semangat lagi takbir. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dengan takbir ini semua yang hadir Allah muliakan dunia akhirat. Syekh Ammar lupa katanya mau menyampaikan sedikit lagi. Fadhal Syekh. أولا أسأل الله عز وجل أن يحقق أمنية الشيخ يوسف منصور ويجعله إماما في أحد المساجد الثلاثة، إما المسجد الحرام وإما المسجد النبوي وإما المسجد الأقصى إن شاء الله. Amin. Amin, amin. Saya didoain mudah-mudahan bisa jadi imam di salah satu masjid yang 3, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau di Masjidil Aqsa. الأمر الثاني حقيقة يعني إن شاء الله أنا نسيت أن أخبركم أنني متزوج ولله الحمد، وعندي ابن اسمه يوسف على اسم الشيخ يوسف منصور ما شاء الله، وعمره 14 عاما من ذات تاون. إن شاء الله مولدتان di sini di Ma'had Darul Quran, mau insya Allah hafaz Al-Quran insya Allah. Anak saya insya Allah. Beliau mengabarkan dan minta doanya. Subhanallah, setelah kedatangan beliau ke Indonesia, ke Darul Quran, ke kita semua, beliau punya anak namanya Yusuf. Insya Allah, anak beliau insya Allah mau sekarang 14 tahun umurnya dan mau dikirimkan ke pesantren kita. Mudah-mudahan bisa menjadi hafiz Quran. Kehormatan buat kita semua. Syekh Yusuf, jazakallahu khairan, wa يعني أسألكم جميعا الدعاء للشيخ يوسف وأن يبارك الله له في عمره وماله وعلمه وزوجته وأولاده وفي معهد دار القرآن وفي كل مشاريعه التي تهدف إلى خدمة الأمة الإسلامية إن شاء الله. آمين.